Ayah saya dengan ayah angkat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anata Amir. Ya, Bang Ruhut, tadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Ahok. Apakah dengan mengungkapkan kehidupan Pak Ahok bersama keluarga Muslim, keluarga angkatnya, itu merupakan salah satu cara untuk meyakinkan hakim? Iya, karena kan dia sangat heran gitu. Karena dia tadi cerita bagaimana kita tahu sudah berapa banyak gubernur di DKI ini. Tadi dia sampaikan juga dalam eksepsi, dia katakan dia membangun masjid di DKI agar kawan-kawan Muslim yang sangat dia hormati bisa sholat ya dengan enak ya dengan adanya masjid di sana. Karena di sana nggak ada masjid baru di era Ahok. Setelah itu pada waktu bulan puasa beliau jam untuk Jam kerja dia kurangin lagi agar bisa semua pulang berbuka puasa, sholat tarawih bersama keluarganya. Jadi kalau dikatakan dia bagaimana kepada Muslim, dia ingin mengatakan itu tidak benar. Belum lagi bagaimana yang dia lakukan kaitan dengan yang pekerja di masjid, di musola, di lingkungan DKI dan di DKI ini diberi katakanlah fasilitas untuk umroh. Banyak hal-hal lain yang beliau lakukan kaitan dengan kegiatan-kegiatan Muslim. Jadi beliau tidak bisa menerima dikatakan beliau menista itu. Baik. Tapi ini kan semua karena adanya Buniani. Pak Halius, apakah eksepsi atau pembela atau nota keberatan dari Ahok tadi fokus pada masalah ataukah justru melebar dari masalah inti yang sesungguhnya? Saya kira itu terserah Pak Ahok ya, mau menyusun eksepsinya seperti apa. Tapi kalau kita bicara tentang sebuah proses peradilan, maka seyogianya yang disampaikan tadi adalah masalah eksepsi yang berkaitan dengan sah atau tidaknya surat dakwaan. Saya melihat Pak Ahok mencoba membangun satu opini. Seperti Bang Ruhut katakan bahwa dia melakukan bermacam-macam usaha. Tapi bila mana dikaitkan dengan sebuah proses pembuktian satu perkara pidana, itu tidak memiliki arti apa-apa. Karena itu jauh pada tahun-tahun berikutnya. Artinya tidak menyinggung inti masalah, itu yang Anda katakan? Tidak menyinggung inti masalah, tidak membuat tidak memberikan arti apa-apa terhadap proses yang sedang dilalui oleh beliau selaku terdakwa pada ketika ini. Karena prosesnya itu adalah, kalau tadi adalah eksepsi, bagaimana surat dakwaan jaksa ini sudah benar atau tidak. Apa surat dakwaan ini memenuhi syarat atau tidak, syarat formil atau syarat materi terpenuhi atau tidak. Makanya harusnya tadi berkisar di situ. Tapi kita barangkali manusiawi deh kalau Pak Ahok tadi menyampaikan isi hatinya ya. Dan kita lihat tadi beliau sampai meneteskan air mata. Saya kira ini sesuatu yang proses kemanusiaan saja yang tentu bila mana kita kaitkan seperti saya katakan tadi dengan proses beliau di peradilan tidak memiliki arti apa-apa. Baik. Bang Ruhut, eksepsi biasanya dibacakan terpisah dari sidang perdana, tapi ini dilakukan pada saat sidang perdana juga. Apa alasan kuatnya, Bang? Alasan kuatnya kan kita tahu dakwaan kan sedemikian dahsyat, ya. Jadi karena dakwaan itu sudah diterima, kan sebelumnya sudah diterima, mereka langsung menyiapkan. Itulah kepiawaian daripada tim pengacara yang dipimpin oleh Pak Tri, ya, Pak Sirah, ya, Tommy Syihotang, Vivi dan kawan-kawan. Jadi kan langsung dikasih penyeimbangan. Tapi perlu saya ingin meluruskan
kaitan kenapa kawan-kawan dari pengacara mengatakan ini ada unsur politik, kita harus jujur. Harus jujur. Kasus Ahok ini mestinya masuk Guinness Book. Karena Belum pernah di Republik ini ada satu kasus, apalagi dikaitkan dengan pidana, hanya hitungan hari dan jam. Di kejaksaan itu cuma jam, langsung diantar masuk ke pengadilan. ke pengadilan. Di situ, kenapa? Ada apa ini? Tapi tim penasihat hukum juga mengatakan, ya, mereka mengalir, mereka ikut, mereka hormati, ya, Ahok. Tim penasihat hukum menghormati profesionalisme daripada kepolisian, ya. Bagaimana Pak Tito sebagai Kapolri, Pak Aridono, begitu juga para pejabat penyelidik, ya, yang akhirnya menjadi penyidikan. Baik. Begitu juga kejaksaan, kerjanya baik. Dan kita ini semua, ya, mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita. Suatu peradilan yang cepat Dan transparan. dan transparan. Kan di situ. Karena jujur saja, Ahok tim pengacara betul-betul patuh kepada hukum. Kenapa? Ahok ini kan calon gubernur. Merujuk kepada undang-undang pilkada. Mestinya masalah ini nanti Selesai pilkada. selesai pilkada. Tapi biar terang benderang, apalagi transparan, ya. Jadi tadi Pak Ahok itu plong, saya temani beliau, saya antar beliau tadi pulang ke rumahnya. Kan sempat rame nih, transparan. Tapi sempat kemarin tidak boleh. Bahkan lembaga pertelevisian juga ini sidang harus tertutup. Jadi Ahok tadi plong, terima kasih, sangat profesional ke ketua majelis dan majelis, ya, menyatakan sidang ini terbuka dan dibuka untuk umum dan boleh diliput TV. Jadi semua tadi, ya, orang boleh ngomong apa, tapi faktanya banyak sekali tadi yang bersimpati kepada Ahok setelah melihat, oh begini kejadiannya. Pak Farid, dengan cepatnya kejaksaan melimpahkan berkas itu ke PN Jakarta Utara, apakah ini memang karena kejaksaan tidak mau memegang bola panas terlalu lama, ataukah sesungguhnya jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung tuh sudah yakin dengan apa yang dikerjakan oleh penyidik dari kepolisian? Mungkin untuk menjawab yang ini lebih lebih pas untuk Pak Aloysius. Karena Komisi Yudisial sebenarnya lebih pada pengawasan perilaku hakim terkait dengan kemungkinan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Nah, dalam konteks itu sekali lagi agar kemudian pelanggaran kode etik itu tidak terjadi, berikan keyakinan kepada para hakim, hormati martabat pengadilan dengan cara yang bermartabat. Lalu kemudian yang kedua, apapun nanti kemudian hasil yang muncul dari proses ini, ya semua pihak tentu harus menghormati. Jika ada yang keberatan terhadap putusan, silakan banding, silakan kasasi, silakan peninjauan kembali, begitu. Baik. Pak Alius menjawab pertanyaan saya tadi kepada Pak Farid, apakah memang karena kejaksaan tidak mau memegang terlalu lama bola panas, ataukah sesungguhnya jaksa ini sebenarnya sudah yakin dengan apa yang dikerjakan oleh penyidik kepolisian? Saya ngikutin mulai dari penyidikan sampai penuntutan, ya. Saya ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya antara kejaksaan dengan kepolisian ada protap gitu. Untuk perkara-perkara yang sifatnya menarik perhatian besar. Atensi khusus ya Pak? Ada ketentuan bahwa selama penyidikan dilakukan, itu sudah ada jaksa yang mengikuti penyidikan dilakukan. Artinya ketika berkas itu masuk ke Kejaksaan Agung, sesungguhnya itu sudah merupakan tahap berikutnya, bukan tahap awal lagi. Artinya begitu perkara itu dilimpahkan tahap pertama oleh penyidik kepada kejaksaan, itu jaksanya sudah paham benar dengan proses tadi, karena mereka tahu tahap-tahap bagaimana proses dilakukan. Jadi saya kira kalau kita melihat artinya waktu yang demikian cepat, barangkali boleh kita berpikir ini kok sepertinya ada apa. Tapi saya pikir ini sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung agar meredam daripada gejolak-gejolak. Maka tuntutan yang pertama dari para penuntut demonstrasi adalah agar ini segera disidangkan. Sehingga jelas kedudukan dari beliau gitu, Pak Ahok gitu. Nah, dengan dilemparkannya segera ke pengadilan, saya kira dengan itu maka jelas bahwa proses peradilan yang ditunggu oleh masyarakat sudah sampai gitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, eksepsi rasa pledoi. Benarkah demikian yang terjadi di ruang persidangan dalam sidang perdana Ahok pagi tadi? Kami akan segera kembali.